Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ombus Himaptika 2020. Selamat kalian yang terpilih. Selamat kalian yang terbaik. Karena kalian yang terpilih adalah kalian yang terbaik. Himaptika Jaya. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita kedatangan keluarga baru, mahasiswa baru pendidikan matematika Universitas Siliwangi. Meskipun kita terhalang oleh jarak karena pandemi ini, tetapi tidak menjadi suatu penghalang bagi kita untuk tetap semangat dalam mengikuti rangkaian acara Ombus Himaptika 2020 ini. Nah, jadi untuk kalian semua harus tetap semangat dalam menjalani rangkaian acara Ombus Himaptika 2020 ini. Nah, untuk Ombus Himaptika 2020 ini mengusung tema Gemilang Mahakarya, generasi milenial cemerlang, mandiri, aktif, dan berkarya. Nah, untuk itu kami berharap kepada kalian semua supaya kalian bisa menjadi generasi milenial cemerlang, aktif, dan berkarya. Ya, sebelum kita masuk ke acara, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Yelda Mustafidah Yudiantini, saya dari Tasikmalaya. Dan saya Fikri Abdul Wahid dari Tasikmalaya. Nah, untuk kali ini kita akan menyaksikan sebuah tayangan video yang isinya memperkenalkan mengenai lingkungan, mahasiswa berprestasi, dan kepengurusan Himaptika 2020. Untuk itu, mari kita saksikan. Control away the pieces that you gave, betray in a way. Often I'm stuck on my back. How could you do this? We've been through this for a while. Once secure, now she's gone. Hold me not, give me back my mind. My thoughts that you're taking stop me to care. Could the night help me shut you out? She gave me a lesson not to go and die, but I already died. Latch myself out of your space, far away, until the distance passes its line. It's a new journey, my heart has had enough of pain. Once a fool, now I'm awake. Hold me not, give me back my mind. My thoughts that you're taking stop me to care. Could the night help me shut you out? You gave me a lesson not to go and dive, 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 not to go. But I already died.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di Ombus. Semoga kalian masih semangat mengikuti orientasi mahasiswa baru Universitas Siliwangi di jurusan Pendidikan Matematika. Ya walaupun sedang dalam keadaan pandemi, dan semoga pandemi ini segera berlalu sehingga kalian bisa bertemu dengan teman angkatan kalian, dengan kakak tingkat kalian, dan dengan pengurus yang ada di organisasi Himaptika ini. Sekarang kita masuk ke sesi perkenalan salah satu organisasi yang ada di Himaptika, yaitu Badan Pengawas Organisasi atau BPO Himaptika. Bagi adik-adik yang pernah ikutan organisasi di SMA-nya, tentunya tahu ada MPK dan ada OSIS. MPK ini tugasnya untuk mengawasi dan memantau kinerja dari OSIS. Nah, MPK ini dinamakan dengan badan legislatifnya, dan OSIS itu merupakan badan eksekutifnya. Sama halnya ketika di kampus ada badan eksekutif dan ada badan legislatif. Badan eksekutifnya pengurus Himaptika periode 20 sekarang, dan badan legislatifnya ada BPO Himaptika periode 2020. Oke. Masuk ke profil tentang BPO Himaptika. BPO berkedudukan di tingkat jurusan dan merupakan kelengkapan organisasi dalam ranah legislatif, serta memiliki fungsi koordinasi dengan BLM FKIP Unsil. Dalam konteks demokrasi kampus, badan ini berkedudukan sebagai badan tertinggi mahasiswa di jurusan Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Badan ini dibentuk dan disahkan pada Musyawarah Mahasiswa Matematika atau Mumastika yang didirikan di jurusan Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Kemudian, tugas pokok dari BPO Himaptika yang pertama, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja pihak eksekutif. Kemudian memberikan pendapat, usulan dan saran kepada pihak eksekutif dalam kebijakan dan kegiatan yang ditentukan pihak eksekutif. Bertanggung jawab terhadap pembentukan kepengurusan BPO Himaptika dan pelaksanaan Mumastika untuk periode selanjutnya, dan membuat rancangan amandemen, aturan umum dan aturan khusus BPO Himaptika dan Himaptika. Sama halnya ketika kita berbicara di ranah negara, ada yang namanya pihak eksekutif dan legislatifnya. Pihak legislatifnya itu ialah DPR yang sama membuat rancangan undang-undangnya. Kemudian fungsi umum dan fungsi khusus. Fungsi umumnya sebagai badan pengawas yang mengawasi kinerja dari pihak eksekutif dalam hal operasional. Fungsi khususnya ada 3 macam. Yang pertama ada fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi anggaran. Fungsi khusus ini kita jabarkan lagi atau kita jelaskan. Yang pertama, fungsi legislasi. BPO Himaptika berhak membuat peraturan berlandaskan aturan umum dan aturan khusus Himaptika dengan mempertimbangkan kebutuhan baik yang mendesak atau tidak di lingkungan jurusan Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Yang kedua, fungsi pengawasan. BPO Himaptika mempunyai kewajiban untuk mengawasi kinerja dari pihak eksekutif, mulai dari perencanaannya, pelaksanaan, dan evaluasi program kerja, serta berhak untuk mengadakan triwulan. Hal ini bertujuan agar pihak eksekutif bekerja secara optimal dan sesuai dengan amanat keluarga pendidikan matematika. Kemudian fungsi anggaran. Sudah semestinya jika keuangan mahasiswa dipegang oleh mahasiswa itu sendiri. Pengelolaan keuangan ini dipegang dan diatur oleh pihak eksekutif sebagaimana yang terjadi pada pemerintahan yang sebenarnya atau pemerintahan Republik Indonesia, ya. BPO Himaptika hanya mengawasi kinerja pihak eksekutif sehingga pengelolaan dana keuangan dapat dikelola secara maksimal. Jadi hanya mengawasi pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pihak eksekutif atau yang dipegang oleh pihak eksekutif. Kemudian kepengurusan atau orang-orang yang ada di
Badan Pengawas Organisasi Himaptika ini. Mulai dari Ketua Umum. Ketua Umum terpilih periode 2020 ada Yoga Ivan Nurzaman. Nah, kemudian tugas Ketua Umum ini untuk apa aja? Pertama, mengkoordinasikan kegiatan pihak eksekutif sesuai tugas dan wewenang BPO Himaptika. Memberikan masukan dan evaluasi ketika rapat kerja pihak eksekutif, bertanggung jawab terhadap urusan internal maupun eksternalnya. Sekretaris Amelia Restiani. Tugas sekretaris pertama, membantu Ketua Umum dalam pelaksanaan tugas BPO Himaptika dalam segi administrasi. Administrasi, adik-adik pasti tahu apa saja administrasi ini, mulai dari misalnya pembuatan surat, kemudian pengecekan proposal yang diajukan oleh pihak eksekutif tentunya. Mendata dan mencatat program pihak eksekutif yang akan diselenggarakan serta program yang terlaksana dan tidak terlaksana. Mencatat setiap agenda yang diselenggarakan oleh BPO Himaptika. Bendahara Muhammad Iqbal Pratama. Tugas dari bendahara pertama, membantu Ketua Umum dalam pelaksanaan tugas BPO Himaptika dalam segi anggaran. Tentunya ini tugas utama dari seorang bendahara. Kemudian mengawasi anggaran pihak eksekutif secara umum dan memberikan masukan dalam pengelolaan anggaran pihak eksekutif. Ada komisi-komisi. Yang pertama, Komisi Legislasi. Ada Willy Alfian Nugraha dan Muhammad Fahmi Mursyid. Komisi Administrasi dan Anggaran. Ilham Yahya Nugraha dan Yena Nursyifa. Dan yang terakhir, Komisi Pengawasan ada Eiben Heizer Boyshak Bukit, Wulan Munawaratul Wandiani, dan Indra Kurniawan. Tugas dari komisi-komisi yang pertama, bertanggung jawab bersama Ketua Umum dalam pengawasan kinerja pihak eksekutif, melaksanakan fungsi dan wewenang dalam struktur organisasi dan mekanisme kerja BPO Himaptika, membantu Ketua Umum dalam mengawasi pelaksanaan program eksekutif. Oke, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa berprestasi pendidikan matematika Henry Maulana, angkatan 2016, dengan pengalaman kerja sebagai Mathematics Olympiad Teachers, owner Moscek Dessert, Mathematics Private Teacher, pernah menjadi ajudan milenial Gubernur Jawa Barat, pernah menjadi delegasi Global Goals Model United Nations di Kuala Lumpur. Dezan Adi Waluya, angkatan 2016, pernah menjadi juara 1 futsal sepulau Jawa di Universitas Pasundan. Rani Nuraini, angkatan 2016, meraih silver medal lomba KCG Karangturi Choice Games 2017, meraih silver medal lomba paduan suara Universitas Gadjah Mada 2018. Isman Subarja, angkatan 2016, meraih silver medal lomba KCG Karangturi Choice Games 2017, meraih silver medal lomba paduan suara Universitas Gadjah Mada 2018, meraih silver medal lomba KICC Karangturi International Choir Competition 2019. Winona Novia, angkatan 2016, meraih silver medal lomba paduan suara Universitas Gadjah Mada 2018. Putri Indi Aryani, angkatan 2017, sebagai peserta PKM yang lolos dan didanai. Husnul Hayati, angkatan 2017, sebagai peserta PKM yang lolos dan didanai. PKM yang didanai berupa PKM kewirausahaan,
yang lolos dan didanai oleh universitas. Produk yang didanai dari PKMK ini adalah Beauty. Beauty merupakan produk kecantikan berupa powder max yang memanfaatkan komoditas teh di desa Bojong Gambir dengan mengolahnya menjadi tepung teh hijau sebagai bahan dasar powder max. Sekian dan terima kasih. Semoga prestasi yang telah diraih oleh kakak-kakak kita dapat menjadi motivasi agar semakin mengharumkan nama pendidikan matematika melalui berbagai prestasi. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Henry Maulana. Alhamdulillah tahun ini pada 2019 saya diamanahi menjadi mahasiswa berprestasi tingkat Fakultas Perguruan Tinggi Pendidikan. Saya lahir di Ciamis 30 Juni 98. Saya beralamat di Pangandaran. Sekarang tinggal di Ciminten, Barung Predikat. Saya mahasiswa 2016. Pada awalnya saya dihubungi sama Ketua Prodi Pendidikan Matematika, namun sebelumnya saya nggak ada rencana sama sekali karena pada tahun sebelumnya, dari 2016 sudah mengirimkan delegasinya gitu. Jadi pada tahun ini saya kira dari 2017, namun ternyata Ketua Jurusan menunjuk saya sebagai delegasi dari untuk mahasiswa berprestasi dari Pendidikan Matematika. Kalau motivasi tersendiri, ketika saya diamanahi, ya saya harus maksimal untuk melaksanakannya. Itu aja. Bagaimana sih reaksi awal ketika mengetahui bahwa Henry ini lolos sebagai Mawpres tingkat fakultas? Oke. Pertama kali diumumkan, karena seleksi pada hari itu langsung diumumkan, reaksinya senang. Namun ada sedikit rasa was-was, karena tentunya setelah lulus di fakultas, saya mempunyai tantangan baru untuk lanjut ke tingkat universitas. Adakah tips dan trik dalam mengikuti Mawpres hingga bisa lolos tingkat fakultas? Oke. Tips and triknya, yang pertama banyak gaul. Kenapa? Ketika kita banyak gaul, kita akan mendapatkan banyak pengetahuan dari dunia luar. Yang kedua adalah kita harus rajin menulis, baik itu karya tulis ilmiah, artikel, dan yang lainnya. Jadi supaya kita terbiasa untuk menulis. Setelah terpilih menjadi Mawpres tingkat fakultas, adakah rasa yang membebani? Rasa yang membebani tidak, namun saya masih punya rasa seperti ini. Ketika saya mendapatkan kategori mahasiswa berprestasi, gimana caranya supaya saya bisa bermanfaat gitu. Jadi saya tidak hanya berprestasi untuk diri sendiri, namun gimana caranya supaya saya bisa bermanfaat untuk mahasiswa yang lain. Apa klasifikasi sukses menurut Henry dan rahasia sukses dari Henry? Bagi saya, sukses itu nggak ada. Yang ada itu adalah beruntung, di mana kita diberikan bantuan oleh Tuhan atas keberhasilan kita. Lalu kunci sukses itu adalah di mana kita terus berusaha dan mendekatkan diri kepada Tuhan supaya Tuhan bisa membantu kita untuk mencapai keberhasilan. Untuk harapannya, atmosfer dari istilah berprestasi itu bisa dirasakan oleh semua pihak, jadi tidak hanya sama diri saya sendiri. Buat rekan-rekan dari pendidikan matematika, satu pesan dari saya, jika mau jadi aktivis, jangan hanya aktif di luar jam pelajaran, dan jika mau jadi akademisi, jangan hanya jadi akademisi di dalam kelas, tapi di luar kelas juga. Terima kasih atas dukungan dan doanya. Mohon maaf, pada tahun ini saya hanya berhasil sampai tingkat universitas. Saya harap untuk Mawapres dari Pendidikan Matematika tahun selanjutnya bisa sampai ke tingkat nasional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama aku Putri Indri Aryani, jurusan Pendidikan Matematika angkatan 2017. Nah, pada kesempatan kali ini, aku mau berbagi cerita tentang perjalanan PKM kelompok aku yang alhamdulillah tahun ini diberikan amanah lolos dalam pendanaan. Jadi disimak ya. Nah, dari judulnya sendiri, teman-teman pasti udah bisa nebak ya, kalau misalnya PKMK aku itu produknya merupakan sebuah masker dari Desa Bojong Gambir. Kita itu ada 4 anggota. 1, saya sendiri sebagai ketuanya. Yang kedua, ada Teh Husnul Hayati dari
pendidikan matematika juga, angkatan 2017. Yang ketiga ada Teh Mulyani Maulidiah dari Agribisnis 2017. Dan yang keempat itu ada Malina Mega, itu dari pendidikan biologi angkatan 2018. Jadi tim kita itu nggak cuma dari pendidikan matematika semua, tapi dari beda jurusan, beda fakultas, dan beda angkatan. Nah itu tuh akan mendukung, akan memberikan poin plus gitu untuk PKN kita. Karena di sini kita sudah mencoba untuk berkolaborasi ya, dengan bidang yang emang dapat mendukung program PKN kita sendiri. Kenapa sih harus masker? Terus masker yang kayak gimana? Terus kenapa harus jauh-jauh ke desa, ke Bojonggambir? Nah, di sini aku mau nyeritain nih awal mula terbentuknya ide PKM ini. Jadi ceritanya dulu waktu aku masih muda, masih jadi mahasiswa baru, masih lucu-lucunya sama kayak kalian. Nah, aku tuh pengen keluar dari zona nyaman. Pengen gak cuman sekedar belajar di dalam kelas, mendengarkan guru atau dosen gitu. Jadi pengen aktif di bidang lain gitu buat cari skill sama pengetahuan yang lain. Nah, karena waktu dulu qadarullah ya nggak bisa aktif di jurusan, otomatis aku nggak mau diem aja gitu. Aku cari kegiatan lain di luar kampus. Alhamdulillah ketemu dengan beberapa orang yang luar biasa menurut aku ya. Banyak orang yang luar biasa yang aku temukan gitu. Itu mulai seneng dengan startup, terus sampai akhirnya aku masuk dalam sebuah startup sosial namanya Pojok Rakyat. Nah, Pojok Rakyat ini tuh dibentuk oleh mahasiswa Universitas Siliwangi. Kita tuh tergabung dari mahasiswa-mahasiswa Unsil kan, yang dimana kita itu seneng banget nyari masalah. Tapi bukan troublemaker ya, bukan pembuat masalah, tapi kita seneng banget nyari masalah, khususnya masalah-masalah yang ada di desa. Nah, dari situ kita menganalisis gitu masalah-masalah, terus kita coba cari solusinya. Nah, untuk di Bojonggambir sendiri permasalahan utamanya merupakan stagnansi produk. Jadi dari zaman dulu, dari Belanda sampai sekarang, produk dari Bojonggambir sendiri itu masih sama aja, kayak gitu terus dijual dengan harga yang murah, dengan sistem jabrugan atau yang kita sebut dengan sistem curah. Harganya murah banget sih, kilonya cuma 13.000, padahal kalau misalnya kita hitung produk teh yang ada di minimarket ataupun di warung-warung yang udah bermerek itu harganya bisa 100.000 per kilo, padahal sama aja gitu. Masalah stagnansi produk tersebut, akhirnya kami tuh mencoba untuk membuat inovasi-inovasi produk dari bahan teh yang ada di desa Bojonggambir. Udah ada beberapa produk yang kita buat, dari produk teh untuk konsumsi sampai produk teh kecantikan. Karena aku sendiri seneng banget sama masker alami, makanya dari situ dapet ide, kenapa ya nggak bikin masker aja dari teh gitu, dan waktu dulu masih hits gitu ya. Nah, bisa dibilang mungkin apa bedanya ya beauty sama masker yang lain, orang cuman masker teh doang gitu, terus dicampur sama tepung beras gitu, cuman itu doang gitu, dua bahan alami itu doang. Nah, kita juga ngeliat tren gitu saat ini tuh tren masker alami tuh lagi ditonjolkan lagi gitu, orang-orang lagi ngelirik gitu masker-masker yang non kimia. Nah, dari situ kita coba aja deh bikin gitu ya, dan itu nggak 1, 2, 3 kali percobaan gitu, kita sampai nemuin tekstur yang enak dan layak disebut sebagai masker. Kita nemuin resep dan bikin packagingnya gitu, bikin stikernya, terus nge-branding maskernya, kita namain beauty. Akhirnya kita coba buat jualan. Alhamdulillah sih laku ya dulu tuh, cuman karena kita punya kesibukan masing-masing, kayak kita lagi istirahat dulu gitu.
Terus ada momen aja dari mentor kita mendorong kita gitu, kalian tuh bagus gitu ya, aktif gitu ya ke desa-desa, udah bikin inovasi gitu ya, tapi kayak kurang legal aja gitu. Kenapa nggak kalian hubungkan gitu apa yang kalian lakukan sekarang dengan yang bisa kalian kaitkan dengan yang ada di kampus gitu. Nah dari situ oke, yaudah kita coba buat dituangkan ke dalam PKM. Nah kalau dilihat emang sih apa sih bedanya ya beauty sama masker-masker yang lain gitu, toh sama aja gitu, apa kok bisa keterima. Feelingku sih bisa keterima itu karena kita nggak jual produk aja, tapi kita jual value gitu. Meskipun ini PKMK kewirausahaan, kita itu nggak profit, nggak melihat profit aja, tapi kita itu melihat social impact-nya juga gitu. Idenya udah ada, produknya udah ada, cuman di situ kita kekurangan anggota. Karena PKM tuh harus 5 anggota maksimal, minimal 3. Ya udah kita ambil dari fakultas lain. Ya dari situ kita ajak aja temen kita dari Paperta, dari agribisnis. Karena menurut kita itu berhubungan banget gitu dengan proyek PKM kita. Jadi bisa sebagai tim pemasarannya, karena memasarkan dan memanfaatkan dari perkebunan kan. Terus kita juga ngajak dari pendidikan biologi yang paham tentang kandungan-kandungan dari tumbuhan. Jadi terbentuklah suatu tim gitu di situ. 2 orang dari pendidikan matematika, 1 orang dari agribisnis, 1 orang dari biologi. Nah matematika, dari pendidikan matematika ini di sini kita berperan sebagai pencetus ya, sebagai pemberi ide. Dari agribisnis itu kita tempatkan untuk strategi pemasaran, dan dari biologi kita tempatkan untuk product developer gitu. Jadi dia yang akan mengembangkan produk dari beauty sendiri, karena dia yang lebih tahu kandungan baik untuk kulit dari masker alami yang aman atau tidak amannya. Nah, di situ deh terbentuk sebuah tim, dan akhirnya kita buat proposalnya dan sebagainya bareng-bareng gitu. Terus kita submit, kita bimbingan, kita ikutin aturan yang ada dari jurusan, fakultas, lalu ke universitas. Terus di situ ada deh dapat pengumuman yang asalnya tuh aku pikir bukan kelompok kita ya, soalnya PKMK yang keterima dari Unsil cuma 1. Aku pikir bukan kelompokku, ternyata pas lihat, oh masya Allah, alhamdulillah ya, PKM kita keterima gitu. Minta doanya aja semoga dilancarkan, karena terkendala dengan COVID-19 saat ini itu banyak perubahan gitu yang kita alamin, dari mulai pemangkasan pendanaan dan perubahan pelaksanaan PKM. Ini bener-bener berubah drastis banget. Bisa dibilang kayak ini tuh angkatan pertama kalinya yang dapat pendanaan, dan pelaksanaannya bener-bener berbeda banget. Gak cuman dari Universitas Siliwangi aja, temenku dari Universitas Pajajaran atau universitas yang lain pun cukup kebingungan gitu tentang pelaksanaan PKM ini. Tapi terus aja kita harus rajin-rajin cari tahu informasi dan baca, jangan males baca. Jangan males baca, intinya harus nyari tahu sendiri gitu. Jika lingkungan kalian tidak mendukung, ya kalian harus punya keinginan lebih gitu. Kalian harus mau cari tahu gitu. Terus jangan lupa dari segi administrasinya, karena itu yang pertama dilihat gitu. Meskipun judul kalian menarik dan bagus, isinya bagus gitu, inovasinya bagus, tapi kalau misalnya dari segi administrasi yang awalnya tidak terpenuhi, pasti itu akan dilewat, karena itu sistem seleksi pemerintahan seperti itu. Jadi administrasi dulu yang harus kalian perhatikan, baru kedua isi gitu. Dari isi ya udah ikutin aja gitu rundownnya dan sebagainya gitu, aturan yang ada. Intinya pesan dari aku tuh 3. 1,
ketika lingkungan kalian tidak mendukung atau memberikan support gitu, tidak ada yang mewadahi gitu, ya kalian harus bisa mencari sendiri, belajar sendiri, berusaha gitu ya, mencari tahu. Misalnya nggak, ini info PKM misalnya kurang dan sebagainya, ya kalian harus sadar gitu, harus punya inisiatif sendiri. Ya udah aku download aja sendiri buku panduannya, aku lihat, aku pelajari, aku lihat sistematikanya seperti apa, proposalnya harus seperti apa, kalian pelajari itu. Kalian harus bisa mandiri juga gitu. Ketika lingkungan kalian gak mendukung, jangan sampai udah ada gak didukung juga misalnya, kayak gitu. Gak boleh kayak gitu, harus tetap ada semangat gitu untuk bikin. Nah, terus perhatikan administrasinya. Dari situ kalian harus memperhatikan administrasi, karena biasanya pemerintah tuh seleksinya dilihat dari administrasi dulu baru ke isi. Yang kedua tadi, coba cari passion sama hobi dan keasikan supaya untuk memenuhi waktu luang kalian supaya produktif gitu. Jadi jangan sampai nyari-nyari ide, maksain ide gitu. Cari masalah-masalah yang alami. Kalian tuh enjoy melaksanakannya, enjoy ngelakuinnya. Nanti juga kalian akan menemukan dengan mudah solusi dan ide gitu dari situ. Dan yang ketiga, yang terakhir, jangan lupa untuk berkolaborasi sama fakultas dan jurusan lain. Jangan terpuruk aja di jurusan sendiri gitu. Terakhir deh dari aku, buat kalian yang bingung sama ide kalian, terus menurut aku lagi nyari ide, aku bingung nih, aku sukanya apa atau sebagainya, kalian bisa kok diskusi atau sekedar ngobrol sama aku. Jangan lupa aja deh di follow IG aku @putri63, terus @beauty9 sama @pojokrakyat. Nanti kalian yang mau diskusi bisa minta kontak aku ke Kakak Hima. Dan semangat buat adik-adik yang sekarang lagi ngelaksanain masa orientasi mahasiswa baru. Dan semoga kalian termotivasi ya buat ikutan PKM, karena itu juga bagus buat CV kalian nantinya. Sip, dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sugeng Sungkono dari jurusan Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi, angkatan 2017. Dan sejak dibuatnya video ini, saya sekarang masuk ke semester 7. Perkenalkan, saya Ilham Yahya Nugraha, NPM 172151169 dari kelas 2017D. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Agnia Dia Afifah dari kelas 2017E. Di sini saya akan berbagi pengalaman saya sedikit mengenai pengalaman saya yang mengikuti Olimpiade MIPA. Selamat menyaksikan. Oke, kenapa sih bisa jadi perwakilan ONMIPA di jurusan Pendidikan Matematika? Nah, gimana tuh tahapan-tahapannya? Nah, jadi di jurusan Pendidikan Matematika itu yang ingin masuk ONMIPA dites dulu kan, diseleksi dulu lah sama teman-teman yang lain, dan alhamdulillah saya lolos teman-teman di seleksi jurusan. Dan itu tuh mengerjakan soal-soal ONMIPA ya. Jadi kayak soal-soal ONMIPA tahun lalu gitu. Jadi sebelum saya tes, saya juga udah mempersiapkan soal-soalnya teman-teman. Jadi sebelum hari H tes itu saya mengerjakan soal-soal ONMIPA terlebih dahulu agar nanti ketika pas seleksi kita bisa mengerjakannya teman-teman. Pertanyaan kedua, bagaimana saya bisa lolos ke KN MIPA tahun 2020 ini? Yang pertama, saya melewati tahapan seleksi di tingkat universitas. Pada saat itu seleksinya dilakukan secara daring karena sedang ada pandemi corona ini. Kemudian diambil dari beberapa mahasiswa, 10 orang mahasiswa terbaik dengan nilai yang terbaik juga ya. Kemudian dari 10 terbaik itu katanya disaring lagi menjadi 3 terbaik, sehingga saya
kemudian Sugeng Sumpono dan Agnia terpilih menjadi perwakilan dari Unsil. Nah, yang pertama, apa saja tahapan dari ONMIPA? Yang saya tahu, tahapan dari ONMIPA itu ada 3. Yang pertama itu ada tahap seleksi dari jurusan. Nah, tahap seleksi dari jurusan ini akan diambil 6 orang teratas dari seleksinya yang akan mewakili kampus ke tahap selanjutnya. Tapi pada tahun saya, itu hanya diambil 3 orang teratas dari tes ini. Tiga orang teratas ini akan mewakili kampus. Nah, pada tahap ini kemarin karena masih dalam masa pandemi, jadi tesnya itu dilakukan secara daring. Kita beralih ke tahap yang kedua, yaitu tahap seleksi di wilayah. Tahap seleksi di wilayah ini dibagi menjadi beberapa wilayah, dan kampus kita masuk ke wilayah yang keempat. Nah, hasil dari seleksi ini akan masuk ke tahap nasional. Kalau misalkan kita masuk ke tahap nasional, nanti itu diambil yang paling atas nilainya dari tiap wilayah dan akan dilakukan seleksi di nasional. Apabila kita menang di tingkat nasional ini, kita akan mengikuti Olimpiade Internasional atau IMC, yaitu International Mathematics Competition. Oke, kalau ditanya persiapannya, ya saya mengerjakan soal-soal ONMIPA tahun lalu, teman-teman. Jadi saya download tuh soal-soal ONMIPA tahun lalu, tipe-tipe soal ONMIPA gitu kan, dan saya kerjakan gitu. Jika tidak bisa, ya kita diskusi dengan teman saya. Karena kan kita lolos itu bertiga ya teman-teman. Saya, Ilham, sama Agnia tuh. Jadi kita berdiskusi di sana, baik online maupun offline ya teman-teman. Jadi sebisa mungkin kita harus bisa mengerjakan soal-soal tipe ONMIPA, baik itu tahun lalu atau tahun-tahun sebelumnya. Seperti itu teman-teman. Kemudian ketika ditanyakan persiapan saya cukup dengan pertama pastinya melihat dulu tipe-tipe soal KN-MIPA tahun-tahun sebelumnya. Kemudian yang kedua tentunya ibadah, sholat, berdoa, karena usaha tadi sudah saya lakukan. Bagaimana sih persiapannya untuk mengikuti Olimpiade ini? Kalau misalkan saya pribadi, saat mengetahui saya masuk list untuk mengikuti seleksi di jurusan, saya mengerjakan soal-soal tahun-tahun sebelumnya di Olimpiade. Tapi kalau misalkan untuk tingkat yang wilayah, lebih baik mempelajari soal-soalnya itu 10 tahun, range 10 tahun. Dari 2010 sampai 2019, karena soalnya itu tidak akan jauh berbeda, masih satu tipe, hanya saja akan berkembang ya sedikit lebih atas. Nah, perlu diketahui juga itu dari tiap tingkatan itu, tingkatan kesulitannya pun akan berbeda, jadi harus lebih dipersiapkan untuk di tingkat wilayahnya, terutama untuk materi kombinatorika, seperti itu. Perasaan mengerjakan soal ONMIPA. Oke. Nah, tapi sebelum itu, sekarang itu bukan ONMIPA ya teman-teman. Sekarang itu namanya KN-MIPA, Kompetisi Nasional MIPA. Nah, karena adanya COVID atau pandemi ya pada saat itu, jadi pelaksanaan KN-MIPA itu dilaksanakan online teman-teman. Jadi saya mengerjakan soal-soal KN-MIPA itu ya online gitu teman-teman. Jadi ya perasaannya ya tidak sesuai dengan yang saya harapkan gitu teman-teman. Tapi kalau kita lihat soalnya ya itu pun membuat saya kaget gitu. Jadi soal-soal yang saya kerjakan gitu kan ya berbeda banget teman-teman. Walaupun materinya sama ya, materinya telah kita pelajari di semester sebelumnya. Cuma ya tipe-tipe soalnya itu ya di luar dugaan teman-teman. Itu menurut saya gitu. Tapi ya masih bisa kita kerjakan teman-teman. Ketika kita masih bisa ngerjain ya kita kerjain aja gitu teman-teman. Oke ya. Perasaan saya ikut di KN-MIPA tahun 2020 ini, pertama ekspektasinya itu sebelum pandemi ingin menambah relasi, berkenalan dengan orang-orang yang ada di perguruan tinggi negeri yang lainnya. Tapi karena sedang pandemi, mungkin bukan rezeki saya untuk bisa bertemu dengan teman-teman dari perguruan tinggi negeri yang lain. Tetapi ada pengalaman yang saya dapatkan ketika saya mengerjakan soal-soal KN-MIPA tahun 2020. Ternyata ketika kita sudah tahu tentang dasar matematikanya, maka soal seperti apapun ya tetap menggunakan
dasar-dasar yang telah kita pelajari sebelumnya, sehingga ketika melihat soal KN MIPA karena sudah berlatih sebelum-sebelumnya, jadi tidak terlalu kaget dan tidak terlalu wah ini gimana, hanya sedikit ada trouble saja karena ada modifikasi di bagian soalnya. Bagaimana perasaannya saat mengerjakan soal ONMIPA? Yang pasti itu perasaannya deg-degan banget ya. Yang pertama karena daring, takut koneksinya itu ada masalah dengan koneksi. Dan yang kedua, memang soal yang kita kerjakan itu bukan soal yang biasanya kita kerjakan di perkuliahan, tapi beberapa tingkat lebih sulit. Dan itu benar-benar membuat deg-degan sampai kayak soal rumus-rumus tuh kayak hilang gitu di kepala. Tapi kan saya sudah berusaha semaksimal mungkin, jadi ya terima saja apa adanya gitu. Oke, terakhir nih buat adik-adikku tercinta yang nanti ingin ikutan KN MIPA juga, silakan dipersiapkan dari sekarang ya, karena bisa karena terbiasa karena dipaksa. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kak, Halo, boleh kenalan nggak namanya siapa? boleh. Nama saya Aliat Baronuni, asal saya dari Bogor. Oh ya Kak, katanya di jurusan pendidikan matematika ini mempunyai program khas ya Kak. Kalau boleh tahu namanya apa ya? Oh itu ada, namanya itu UK atau ujian kompetensi. Nah boleh dijelasin lagi nggak Kak, UK atau ujian kompetensi itu apa? Jadi UK itu adalah suatu program dari jurusan pendidikan matematika yang bertujuan untuk mengukur kemampuan dan menjaga kualitas mahasiswa pendidikan matematika itu tersendiri. Nah selanjutnya boleh tahu juga nggak Kak, apa alasan harus dilaksanakannya atau mengikuti UK? Nah, karena mahasiswa pendidikan matematika yang akan melaksanakan PLP diharuskan untuk mempunyai kemampuan mengajar dan juga penguasaan materi. Nah, UK ini sebagai salah satu instrumen untuk mengukur dan menguji tentang penguasaan materi itu. Nah, untuk itu UK ini juga dijadikan syarat untuk mengontrak PLP 2 nanti yang tercantum di pedoman PLP yang ditandatangani oleh dekan FKIP. Oh seperti itu. Kemudian apa saja materi yang tercantum dalam UK? Nah, untuk materinya itu ada SD, SMP, dan SMA seperti itu. Kemudian untuk presentasi kemungkinan soalnya bagaimana A? Nah, untuk yang akan dijadikan soal itu 25% SD, 50% SMP, dan 25% itu SMA. Nah, berarti kita harus lulus UK terlebih dahulu agar bisa PLP ya, A? Iya, betul. Jadi, syarat kelulusan UK itu seperti apa, A? Nah, untuk kelulusan UK itu tersendiri, nanti di UK itu ada 40 soal. Untuk bobot soalnya tadi sudah dijelaskan, 25% SD, 50% SMP, dan 25% lagi SMA. Nah, dari 40 soal itu, kalian harus menjawab benar 32 soal, yang artinya atau KKM-nya itu 80 dari 100. Nah, untuk jadwal pelaksananya sendiri biasanya kapan sih, Kak? Nah, untuk jadwal pelaksanaan sendiri biasanya UK dilaksanakan setiap 1 bulan sekali. Nah, selanjutnya mungkin yang terakhir ya, A, ada nggak sih pesan untuk mahasiswa baru 2020 mengenai UK ini? Ada. Yang pertama, mungkin disimpan buku-buku matematika dari SD, SMP, dan SMA, dan terus dibuka lagi ya, dibaca-baca lagi, diingat-ingat lagi materinya. Terus yang kedua juga jangan lupa untuk melakukan latihan-latihan gitu setiap hari, bisa dengan mengisi soal-soal UN dan lain-lainnya gitu. Terima kasih atas waktunya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Dongkrak Seni Himaptika akan membawakan 3 buah lagu dan selamat menyaksikan.
Nah, itulah tayangan video mengenai lingkungan, mahasiswa berprestasi, dan kepengurusan Himaptika. Setelah kalian melihat tayangan video tadi, diharapkan kalian menjadi lebih mengenal Himaptika. Sampai bertemu di acara selanjutnya. Jaga kebersihan, jaga kesehatan, dan tetap di rumah aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.